Perjanjian Potsdam yang dihadiri oleh Perdana Menteri Britania Raya, Presiden AS dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Uni Soviet menyepakati bahwa Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat dikuasai oleh AS. Kemudian, AS mengusulkan agar diadakan pemilu di seluruh Eropa Timur yang dikuasai oleh Joseph Stalin, yaitu Presiden Uni Soviet, tetapi Stalin menolak keras usulan Amerika tersebut. Dan ini merupakan awal mula terjadinya Perang Dingin. Misi Tuan, Truman mengusulkan agar diadakan di seluruh Jerman Timur, Tuan. Apa maksud mereka, saudara? Kenapa masih mengganggu kita? Anda harus menolak hal ini, jika tidak, Amerika Serikat akan menguasai seluruh Jerman Timur, Tuan. Siapkan segala sesuatunya. Besok saya akan bicarakan. Baik, Tuan. Sebuah pemerintah yang akan dipilih bebas di Eropa Timur hanya akan menimbulkan anti-Soviet untuk kita. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang akan jadi bumerang untuk diri kita sendiri? Apakah kalian tidak ingat kekejaman Nazi bagi kita semua? Apa kalian ingin hal itu terjadi kedua kalinya untuk kita semua? Dengan alasan apapun, saya, Joseph Stalin, menentang untuk diadakan pemilu di Eropa Timur. Stalin mengarahkan agen rahasia di seluruh dunia agar memanaskan dunia dengan pentingnya perjuangan ideologi melawan imperialis kapitalis. Permisi Tuan, ada apa Tuan memanggil kami ke sini? Tujuan saya memanggil kalian semua di sini karena saya ingin memberikan kalian sebuah tugas. Tugas apakah itu, Tuan? Menyebarkan kepada seluruh dunia bahwa kita berencana menyebarkan ideologi imperialis dan ideologi kapitalis kepada seluruh dunia secara diam-diam agar dunia membalik mendukung kita. Baiklah, Tuan. Kami akan memberitahukan kepada agen-agen di seluruh dunia agar melakukan perjuangan secara diam-diam. Truman menyatakan kekhawatiran terhadap Turki dan Yunani lewat pidatonya di depan Kongres atau DPR AS, bahwa AS akan mendukung Yunani dan Turki dengan bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah mereka jatuh ke dalam lingkup Uni Soviet. Kebijakan ini mendapat izin dari Kongres untuk mengucurkan bantuan mempertahankan Turki dan Yunani. Kongres AS menyetujui bantuan senilai 400 juta dolar dan 100 juta dolar untuk Turki. Dan pada tahun 1952, kedua negara tersebut bergabung dengan NATO. Marshall telah membuat rencana gila. Bagaimana mungkin mereka memberikan bantuan ke negara-negara Eropa? Mereka pikir kita itu apa? Bukankah itu bagus? Jadi kita tidak perlu memerlukan bantuan lagi kepada negara Eropa. Ya, itu bagus jika kau ingin kita hancur. Pikir dahulu sebelum bicara. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apapun itu harus bisa membuat mereka tidak bisa berpikir kembali. Bagaimana jika kita memblokade Cekoslovakia? Ya, itu ide yang bagus. Dengan memblokade Cekoslovakia
memblokade Cekoslovakia, kita harus membuktikan bahwa kita menentang pendapat manusia. Dan dengan cara ini kita membuktikannya. Bagaimana jika cara tersebut gagal? Apa salahnya jika kita mencoba? Ya, itu benar. Tidak ada salah kita mencoba. Bagaimana persiapan peluncuran bom atom yang pertama? Kita sudah siap 80% Tuan, tinggal tunggu perintah Tuan saja. Apa yang kalian tunggu? Lakukan saja. Tapi Tuan, apakah kita akan benar-benar melakukannya? Apa kalian ragu dengan semua ini? Bukan begitu Tuan. Lakukan saja seperti biasa yang kalian lakukan selama ini. Baik Tuan. Jangan terkeras pada mereka. Ngomong-ngomong, ada apa Tuan datang kemari? Saya ingin memastikan apakah bom atom itu siap untuk menyerang Amerika Serikat. Sudahlah Tuan, tenang saja. Kami akan menyelesaikan hal itu. Jika saya tidak puas, apakah kalian siap juga? Maksud Tuan? Pikirkan saja sendiri. Sekarang Korea Utara telah kita kuasai, dan RRC sebentar lagi akan kita kuasai juga. Dan sekarang Korea Utara akan berperang melawan Korea Selatan. Korea Utara ingin meminta bantuan persenjataan Tuan. Itu bagus. Jika Korea Selatan kalah, maka kita akan menguasai Asia dengan cepat. Segera kirimkan bala tentara kepada Korea Utara. Siap Tuan. Tuan, seorang dalam negeri kita mengatakan bahwa NATO telah menyebarkan paham liberalisme. Lalu, Bagaimana kalau kita membuat fakta Tuan? Benar Tuan. Sebaiknya kita membuat sebuah fakta untuk membentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. baik, jadi kita akan membentuk suatu pertahanan dalam kekuatan dari negara yang kita kuasai. Siap Siap Tuan. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik ke angkasa. Peluncuran Sputnik ini menandai dimulainya perlombaan angkasa antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Bagaimana kita bisa diserang? Apa saja pekerjaan kalian selama ini? Maaf Tuan, kami tidak tahu bahwa Amerika Serikat ikut campur dalam peperangan ini. Tapi untungnya peperangan kali ini gagal. Bagaimana jika penyerangan tersebut berhasil? Apakah kalian pikir kalian bisa tetap duduk nyaman di tempat ini? Tentu tidak Tuan. Akan kuhukum kalian semua. Sudah Tuan, jika ada terlalu emosi maka akan terjadi hal yang tak diinginkan. Baiklah, segera tempatkan pasukan dan aku akan mengeluarkan konferensi pers secepat mungkin. Baik Tuan. Saya Nikita Khrushchev atas nama Uni Soviet menyatakan bahwa jika ada serangan itu artinya adalah perang, dan saya sudah meletakkan rudal yang siap diluncurkan jika perang itu terjadi. Setelah melalui beberapa perundingan rudal, Uni Soviet ditarik kembali pada 28 Oktober 1962. Nikita Khrushchev mundur dari jabatan dan digantikan oleh Leonid Brezhnev. Doktrin ini diumumkan untuk menjustifikasikan invasi Uni Soviet ke Cekoslovakia pada Agustus 1968 yang mengakhiri pergerakan musim semi Praha dan intervensi-intervensi militer Uni Soviet sebelumnya. Intervensi tersebut dimaksud mengakhiri upaya liberalisme dan pemberontakan yang berpotensi, namun pada praktiknya kebijakan ini membatasi negara-negara komunis yang menjadi satelit Uni Soviet. Negara tersebut tidak dibolehkan meninggalkan tempat mereka ataupun mengganggu monopoli kekuasaan Partai Komunis. Brezhnev bertemu dengan Nixon di Moskow. Antara kedua pihak menghasilkan dua kesepakatan mengenai pengawasan penggunaan senjata, yaitu SALT I, Fakta Pembatasan Senjata Komprehensif pertama yang ditangani oleh kedua negara, adidaya dan traktat peluru anti-balistik, yang mengatur mengenai pembatasan sistem peluru kendali anti-balistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang di bawah misil. Ini bertujuan untuk mengembangkan peluru kendali anti-balistik dan rudal nuklir yang berbiaya mahal. Perundingan pertama diadakan pada bulan November 1985 di Jenewa, Swiss. Dalam perundingan tersebut, kedua pemimpin negara disertai seorang penerjemah sepakat untuk mengurangi persenjataan nuklir di masing negara sebesar 50%. Perundingan kedua konferensi tingkat Reykjavik diselenggarakan
perundingan konversi tingkat tinggi diselenggarakan di Islandia. Perundingan tersebut berjalan lancar hingga bergeser ke arah strategi inisiatif pertahanan Reagan yang ingin dieliminasi oleh Gorbachev. Namun, Reagan menolaknya dan negosiasi akhirnya gagal. Dalam perundingan ketiga tahun pada 1987, kedua belah pihak berhasil menemukan terobosan dengan ditandatanganinya Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah. Traktat ini menghapus keberadaan semua senjata nuklir, rudal balistik dan rudal jelajah di kedua belah pihak dengan jarak antara 500 dan 5.500 km beserta infrastrukturnya. Pada tahun 1980, ketegangan antara timur dengan barat mereda dengan cepat. Tahun 1989, bertepatan di Moskow, Gorbachev dan pengganti Reagan akan menandatangani perjanjian START I yang mengakhiri perlombaan senjata antara kedua negara. Tahun 1985, Mikhail Gorbachev diangkat menjadi sekjen Partai Komunis. Setelah menjabat sebagai sekjen Partai Komunis, Gorbachev membuat kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan Perestroika dan Glasnost. Glasnost melemah. Ikatan yang selama ini menyatukan Soviet bulan Februari 1990 dengan semakin memuncaknya isu pembubaran Uni Soviet, para pemimpin Partai Komunis terpaksa menyerahkan mampu kekuasaannya yang telah bertahan selama 73 tahun. Karena kemunduran ekonomi pada saat jabatan presiden sebelumnya, saya, Mikhail Gorbachev, akan membuat kebijakan baru yang disebut kebijakan Perestroika dan Glasnost. Dengan kebijakan yang baru ini, saya akan membawa Uni Soviet menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Kita buat video guys ya. A few moments later. Permisi Tuan, rumah Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Permisi Tuan, rumah mengusahakan. Terangkanlah. Tuyul gundul kesana sini ngampe gendul. Tuyul gundul kesana kesini ngampe gendul. Iya. Aku macam bangsa ni dia tak nampak aku ke babi? 4, 5, 6, 7, 8. Dah full kelihatan semua? Membuat rencana gila. Mereka ikon. Karena itu bagus, jadi Aduh,
Pikir dulu sebelum bicara. Pikir dulu sebelum bicara. Apapun itu, Bukankah itu bagus? Jadi kita tidak perlu. Marsha setelah membuat Katanya kau bisa anjing. negara Eropa, mereka bagaimana persiapan peluncuran bom atom? Saya Anwar bin Ibrahim. Lalu lakukan saja secepatnya. Tolong. Ini perintah Tuhan saja. Apa yang kalian tunggu? Lakukan saja. mereka. Ngomong-ngomong, ada apa Tuan datang kemari? Saya ingin memastikan apakah bom atom itu siap untuk menyerang Amerika Serikat. Tenang aja lah Tuan. Asia dengan cepat. Kado Ada sekali ngomongin. Revisi sebentar lagi akan kita selesai. Dan sekarang Korea Utara akan berperang. Lalu Bagaimana kalau kita bakar coba? Berlama-lama kemudian. Dan sekarang Korea Utara akan berperang melawan Korea Utara. Dan sekarang Korea Utara akan berperang melawan Korea Selatan. Korea Utara ingin meminta bantuan persenjataan Tuan. Tolong gua, Cok. Meletakkan rudal-rudal yang siap diluncurkan jika perang itu terjadi. Karena kemunduran ekonomi pada presiden. Aduh, salah.